Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita tempatkan diri kita di tempat yang mulia, di rumah Allah. Mudah-mudahan nantinya Allah menempatkan kita di tempat yang mulia pula di akhirat, di surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas surat Quraisy. Di antara kesimpulannya adalah betapa pentingnya dua hal dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat, yaitu tersedianya logistik dan terjaminnya keamanan. Dua hal inilah yang harus terus diusahakan oleh pemerintah sehingga warganya bisa beraktivitas dengan baik, bisa menjalankan kehidupan ini dengan tenang. Ayat yang menjelaskan tentang hal itu adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita menyembahnya, bersyukur atas nikmatnya. Itulah diantara poin surat Quraisy. Malam hari ini kita masuk surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini disebut Makkiyatul Awail, Madaniyatul Awahir. Artinya bagian awal dari surat Al-Ma'un termasuk Makkiyah, sedangkan bagian akhir atau tepatnya 4 ayat terakhir itu Madaniyah. Jadi 3 ayat pertama itu Makkiyah, 4 ayat terakhir itu Madaniyah. Jadi tidak seluruhnya Makkiyah atau Madaniyah, tapi terbagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Makkiyah itu turun sebelum hijrah dan Madaniyah itu turun setelah Nabi hijrah. Ayatnya ada di sini ditulis tis'a ya, seharusnya 7 ya. Mungkin di sini salah tulis ya. Ayatuha tis'u. Seharusnya tertulis sab'u. 7 ayat. Ya. Karena memang nomor ayatnya cuma ada 7. Ya, ini kesalahan cetak ya. Kita akan baca terlebih dahulu surat yang kita hafal semua ini supaya kita memperoleh keberkahan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apakah Anda telah melihat, telah mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan? Mendustakan agama, maksudnya di sini mendustakan adanya pembalasan di akhirat nanti. Fadzarikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mau menyantuni anak yatim, dan juga tidak menganjurkan baik dirinya maupun orang lain untuk memberi makan orang miskin.
maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang ketika sholat itu untuk riya, untuk dipuji dan dilihat oleh orang lain, baru dia melaksanakan sholat. Dan juga tidak mau atau menolak memberi sesuatu yang bermanfaat atau meminjamkan sesuatu yang mendatangkan manfaat, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Kira-kira terjemahannya seperti itu. Kita masuk pada kosakata, penjelasan kosakata. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, hal araftahu, apakah Anda mengetahuinya, orang yang mendustakan agama. Waddin, arti kata ad-din di sini thawabullah wa iqabuhu yaumal qiyamah, pahala dari sisi Allah dan juga hukuman dari sisi Allah pada hari kiamat. Berarti maksudnya pembalasan. Jadi yang berbuat baik akan diberi pahalanya, sedangkan yang berbuat buruk akan dihukum. Jadi ad-din ini diartikan dengan pembalasan. Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ai fa huwa dzalika alladzi yadfa'ul yatim an haqqihi bi'inafin. Merekalah orang yang menghalangi untuk memberikan hak anak yatim. Apa hak anak yatim itu? Ya disantuni. Dan kalau dia memiliki harta, dipelihara, dikembangkan. Yang mengembangkan boleh mengambil sepantasnya, seperlunya. Jadi dia menolak untuk memberi hak anak yatim dengan keras, dengan kasar, bi'inafin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ay la yahuddu nafsahu wala ghairahu, tidak menganjurkan dirinya maupun menganjurkan orang lain, ala it'amil masakin, untuk memberi makan, untuk memberi pangan orang-orang miskin. Di sini Al-Quran menggunakan menganjurkan, semua bisa masuk ya, baik yang punya makanan maupun tidak punya makanan, dia bisa masuk di sini karena menganjurkan dirinya dan orang lain. Kalau dirinya belum punya makanan, maka dia bisa menjadi penganjur orang lain yang memiliki makanan agar memberi makanan kepada orang miskin. Jadi penggunaan istilah yahuddu untuk menunjukkan keumuman yang bisa mengamalkan, baik dia punya makanan maupun tidak punya makanan. Fawailul lil musallin, ay al azab asyadid lil musallin as-sahina an salatihim. Adanya azab yang pedih bagi orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi yang lalai dari sholatnya, waktu sudah habis baru ingat sholat, bahkan mungkin tidak sholat. An sholatihim sahun ay yuakhirunaha an awqatiha, dia akhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, padahal dia tidak punya kesibukan apapun untuk terhalang melaksanakan sholat. Jadi sengaja dia undur-undur sholatnya sampai habis waktunya. Jadi di sini Allah menggunakan an sholatihim, tidak menggunakan fi sholatihim. Kalau seandainya Allah menggunakan fi sholatihim, orang yang lalai dalam sholatnya, berarti kalau sholat harus khusyuk terus ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Dan tidak semua kita bisa. Pasti ada sesuatu yang kita ingat ketika kita sholat yang bukan terkait dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dari bacaan imam.
sehingga membuat kita lalai di dalam sholat. Nah, yang lalai di dalam sholat ini tidak menjadi kecaman, karena kuatnya setan khonzab ketika mengalihkan ingatan orang yang sholat. Seharusnya dia mengingat Allah, tapi setan khonzab bisa mengalihkan, mengingat keluarganya, mengingat aktivitasnya, bahkan mungkin mengingat hutang-hutangnya gitu ya, dan lain sebagainya lah ya. Jadi syukurnya di sini Allah tidak menggunakan alladzina hum fi sholatihim, tapi digunakan oleh Allah an sholatihim. Jadi tidak mau mengerjakan sholat ketika sudah masuk waktunya, baru mau mengerjakan sholat ketika waktunya sudah habis, ya, sudah selesai. Di samping itu yang dikecam di sini juga yuraun, yurauna bi sholatihim wa a'malihim annas. Mereka perlihatkan sholat mereka, amal-amal mereka kepada manusia, memang untuk riya. Falam yukhlisu lillahi ta'ala fi dzalika, tidak memurnikan apa yang dia lakukan itu, baik sholat maupun amal yang lain, memurnikan peruntukannya itu hanya untuk Allah, tapi dia tujukan kepada selain Allah. Ini orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dia enggan untuk meminjamkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi al-ma'un di sini sesuatu yang kecil, sederhana, tapi memiliki manfaat untuk diperpinjamkan. Ela yu'tuna man sa'alahum ma'unan, mereka tidak mau memberi apa yang diminta oleh orang lain berupa al-ma'un, benda-benda sederhana tapi memiliki manfaat. Apa contohnya? Kal ibrah, jarum. Mungkin ini ibu ada yang gak punya jarum, pingin pinjam jarum ke tetangganya. Kalau dia tetangganya itu enggan meminjamkan, berarti itu masuk kategori wayam naunal maun. Atau al-kidr, periuk untuk masak, alat-alat masak ya. Wal minjal, cangkul, wa nahwuhu, dan lain sebagainya. Mimma yantafi bihi, yang bermanfaat. Wa yaruddu bi ainihi kasairi al-adawat al-manziliyah, dan termasuk adalah seluruh perkakas rumah tangga, mungkin tangga, mungkin obeng ya, apalagi yang biasa dipinjam piring dan lain sebagainya ya. Karena orang yang enggan meminjamkan itu seakan-akan tidak yakin bahwa Allah itu akan membalas, karena dia melihat kecilnya itu pinjaman itu, sehingga dia tidak mau meminjamkan. Jadi kita harus yakin, walaupun kita sekedar minjamin tangga, obeng, tang dan lain sebagainya, karena tetangga kita mungkin punya tapi rusak, maka itu menjadi ladang amal akhirat. Harus yakin. Tadi di awal ayat ada orang yang mendustakan adanya pembalasan. Termasuk mendustakan adanya pembalasan itu tidak mau meminjamkan yang kecil-kecil tadi, yang bermanfaat tadi. Nah, maka berbahagialah rumah yang tersedia berbagai peralatan ya, sehingga menjadi rujukan tetangganya. Mau pinjam tangga, oh Pak itu ya. Mau pinjam apa lagi? Oh ada semua dia. Tapi yang minjam juga harus menjaga ya, harus segera mengembalikan, karena bisa jadi sudah pinjam lama tapi nggak dikembalikan, akhirnya lupa. Jadi baik yang meminjam maupun yang meminjamkan itu akan dapat pahala ya, apabila menunaikan amanah dengan baik. Baik, itu beberapa kosakata yang ada dalam surat Al-Maun. Kita baca penjelasan singkat dari makna ayat ini. Makna al-ayat, qauluhu ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
hadhil ayat as-salas nazalat bi Makkah. Firman Allah dari ayat 1 sampai ayat 3 sampai Al-Miskin ya. 3 ayat ini turun di Mekah. Fil As bin Wa'il wal Walid bin Al-Mughirah wa adrabuhum. Turun kepada Al-As bin Wa'il ini, ayahnya Amr bin As. Amr bin As ini sahabat yang sebelumnya belum masuk Islam tapi kemudian masuk Islam, dan dia ahli diplomasi. Anaknya Al-As bin Wa'il, ayahnya penentang ajaran Nabi tapi anaknya pejuang ya. Kemudian ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ini ayahnya Khalid bin Walid. Waktu masih perang Uhud, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Karena itu beliau yang mengambil strategi di atas gunung itu dengan memancing kaum muslimin yang ada di puncak gunung supaya turun dengan harta benda. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid dengan tentaranya langsung menuju ke tempat gunung, sehingga kaum muslimin yang sedianya hampir menang pada perang Uhud itu akhirnya banyak yang gugur, termasuk paman Nabi Hamzah ya. Tapi setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam ya. Dan semacamnya ya, apakah Abu Jahal dan lain sebagainya, ini selalu menghardik anak yatim dan enggan untuk memberi makan orang miskin. Kalaupun memberi makan itu sekedar untuk dikatakan dermawan dan lain sebagainya. Min anati Quraisy, orang-orang yang keras kepala dari kalangan Quraisy. Wa kufariha, orang-orang kafirnya. Fahadhil ayat tu'arridu bihim wa tunaddidu bisulukihim wa tu'iduhum. Ayat-ayat ini, 3 ayat ini ya, menjelaskan perilaku mereka, mengancam apa yang mereka perbuat. Qauluhu ta'ala ara'aita ya rasulana, apakah anda sudah lihat wahai rasul kami, allazi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan adanya balasan. Wa huwa al jaza fil akhirah alal hasanat was sayiat, adanya balasan di akhirat, baik balasan untuk perbuatan baik maupun balasan untuk perbuatan buruk, ada balasannya. Fa huwa dzakal ladzi yad'ul yatim, itu orang yang mendustakan balasan itu adalah orang yang menghardik anak yatim, artinya yadfa'u bi'inafin an haqqihi wala yu'tihi iyahu, orang yang enggan memberikan hak anak yatim, ihtiqaran lahu wa takabburan alaihi, tidak mau memberikan hak anak yatim untuk merendahkan anak yatim itu dan sombong di hadapan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ay wala yahuddu wala yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'amil fuqara wal masakin. Yang kedua, orang yang mendustakan adanya balasan itu enggan untuk menganjurkan dirinya, menganjurkan orang lain supaya mau memberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di dalam Al-Quran kalau disebut kata miskin saja berarti masuk kategori fakir, atau sebaliknya disebut fakir saja termasuk di dalamnya miskin. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya berarti yang fakir lebih sengsara dari yang miskin. Kalau orang miskin itu bisa memenuhi kebutuhannya separuhnya, maka orang fakir hanya bisa memenuhi kebutuhannya yang secara layak kurang dari separuh. Jadi lebih sengsara orang fakir. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya ya. Cuman pendapat yang populer adalah yang fakir lebih sengsara daripada
yang miskin. Jadi itu metode Al-Quran kalau menyebut dua kategori penerima zakat ini. Kalau hanya disebut miskin berarti termasuk di dalamnya fakir. Kalau disebut fakir saja berarti termasuk di dalamnya miskin. Kalau disebutkan kedua-duanya berarti yang fakir itu lebih sengsara daripada yang miskin. Jadi orang yang tidak mau memberi makan orang miskin itu, kata Al-Quran, dia mendustakan adanya balasan. Gak yakin bahwa perbuatan dia memberi makan orang miskin walaupun mungkin semampu dia, hanya mungkin nasi, sayur, dan mungkin tahu tempe misalnya, karena itu yang dia punya, itu tetap harus diyakini ada balasannya. Jadi mengamalkan surat Al-Ma'un ini luar biasa. Karena Allah awali dengan pertanyaan bahwa ada orang yang mendustakan adanya balasan. Padahal Allah itu menyiapkan balasan, baik balasan untuk berbuat baik maupun balasan untuk berbuat buruk, ada semua balasannya. Maka yang suka menyantuni anak yatim, seberapapun dia mampu menyantuninya, dan suka memberi makan orang miskin, yakinlah selalu ada balasannya. Walaupun kita sendiri tidak mencatat, sudah tercatat ya, Allah sudah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat. Bahkan mungkin yang sudah kita lupa kapan kita memberi makan orang miskin, maka di catatan malaikat masih ada. Jadi ini semacam motivasi, jangan sampai mendustakan hari pembalasan. Bagaimana caranya supaya tidak mendustakan hari pembalasan? Maka dua kategori yang patut dibantu ini hendaknya menjadi perhatian kita. Apakah mereka anak yatim ataukah mereka orang miskin. Kemudian wadzalika natijun an adami imanihi biddin. Hal itu dilakukan karena tidak adanya keimanan terhadap adanya pembalasan. Jadi mereka menghardik anak yatim, tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin, itu disebabkan tidak ada keimanan akan adanya balasan bil hisab wal jaza fid daril akhirah ya, bahwa ada itu hisab, ada itu balasan di akhirat nanti. Wa hadhihi sifatu kulli zalimin mani'in lil haqq. Ini adalah sifatnya orang-orang zalim, sifatnya orang yang menentang kebenaran ya. La yarham wa la yashfaq, tidak punya rasa peduli, tidak punya rasa kasih sayang. Idz law amana bil jaza fid daril akhirah la amilalaha, seandainya dia mengimani adanya balasan di akhirat nanti, pasti dia akan melakukannya. Dia akan menyantuni anak yatim, dia akan memberi makan orang miskin. Jadi salah satu tanda keimanan akan adanya hari akhir, akan adanya balasan di akhirat, adalah kesediaan kita menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin. Bitarki syarr wa fi'lil khair, yaitu dengan meninggalkan segala keburukan dan melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Faman arada an yara mukadziban biddin fa innahu yarahu fi zulmatil mu'tadin al-qasatul qulub alladzina la yarhamun wa la yu'tun wa la yuhsinun. Siapa yang ingin melihat orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, maka dia akan melihatnya pada orang-orang zalim, pada orang-orang yang memusuhi ajaran Islam, yang hatinya penuh dengan kebencian, yang tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak mau memberi dan tidak mau berbuat baik. Jadi memang ketiadaan iman pada hari akhir itu pangkal keburukan, pangkal kemaksiatan kepada Allah itu adalah tidak beriman adanya pembalasan di hari akhir.
Kemudian wa qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi 4 ayat terakhir. Hadhil ayat al-arba' nazalat fi ba'di munafiqil Madinah an-nabawiyah. 4 ayat ini turun di sebagian kaum munafik Madinah. Walidzalika nasafus surah Makki, nisfus surah Makki wa nisfuha Madani. Karena itu sebagian surat Al-Maun ini kategori Makkiyah, sebagian kategori Madaniyah. Wa qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, orang yang lalai dari solatnya. Hadza wa'idun syadidun lahum. Ini adalah ancaman yang keras bagi mereka yang melalaikan solat itu. Idzil wail wadun fi jahannam. Yang dimaksud dengan wail adalah lembah di neraka jahanam. Yasilu min sodidi ahlin nar wa quyuhihim, di mana di lembah itu mengalir nanah penghuni nerakanya, juga muntahan-muntahan, kotoran-kotoran penuh di lembah itu, kotoran, nanah, kemudian muntahan penghuni neraka jahanam. Wa huwa asyaddul azab idh kanu yughmisuna fihi aw yut'imuna wa yashrabuna minhu. Dan itulah azab yang paling pedih, karena di lembah itulah mereka makan, mereka minum dari muntahannya sendiri, dari nanahnya sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa makna an salatihim sahun innahum ghafiluna anha la yadhkurunaha. Yang dimaksud dengan lalai dari solatnya, bahwa orang-orang tersebut lupa untuk melaksanakan solatnya, dalam pengertian lalai, tidak ingat untuk melaksanakan solat. Fakatsiran ma tafutuhum, dan lebih sering mereka tidak laksanakan, mereka tinggalkan. Wa yahruju waktuha, bahkan sudah keluar waktunya baru melaksanakan. Wa aglabu halihim annahum la yusallun, dan keadaan mereka yang lebih dominan adalah tidak melaksanakan sholat. Illa inda qurbi huruji waktiha, kecuali ketika sudah akhir-akhir waktu, sudah mau selesai waktunya. Hadza wasfun ahor innahum yura'una bi sholatihim, sudah mengakhir-akhirkan sholat. Sifat yang lain adalah riya dengan sholatnya. Nah, jadi yang pertama suka lalai sehingga mengakhir-akhirkan sholat. Yang kedua dia lalai. Nah, ini sifat orang munafik, dia riya, ya, sifat orang munafik. Bi sholatihim wa bi kulli amalihim, tidak hanya riya dengan sholatnya, tapi riya dengan amal yang lain juga, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya dan lain sebagainya. Yusallun wa yunfikun liyarahum almu'minun, mereka sholat, mereka berinfak agar dilihat oleh orang-orang mukmin. Fayaqulu innahum mu'minun, supaya disebut bahwa mereka orang beriman. Wabil muraati yadrauna an anfusihim al-qatlu wasabbi, padahal sebenarnya mereka hanya ingin supaya tidak dicela, supaya tidak dilaknat saja, supaya tidak direndahkan. Mereka melakukan itu tujuannya itu. Jadi al-qatlu di sini bukan artinya pembunuhan, tapi artinya laknat, ya. Wasalithun, dan ketiga sifat mereka munafik Madinah itu, annahum yamna'unal ma'un,
mereka enggan untuk meminjamkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Fa iza ista'arahum mu'minun ma'unan lil hajati bihi la yu'iruna wa ya'taziruna bima'adzirin batilah. Kalau ada orang beriman pinjam punya mereka, alat-alat mereka, mereka tidak mau meminjamkannya, bahkan punya berbagai alasan yang macam-macam dibuat supaya tidak meminjamkan barang-barangnya itu. Fala yu'iruna fa'san, mereka tidak mau meminjamkan kapak, wala minjalan, tidak mau meminjamkan cangkul, wala kidron, tidak mau meminjamkan periuk, wala ayati aniyatin, tidak mau meminjamkan berupa gelas atau peralatan makan minum ya. Au maun, atau semua hal yang disebut dengan al maun. Li'annahum yubghidunal mu'minin, mereka tidak mau meminjamkan itu karena benci kepada orang mukmin. Wala yuriduna an yanfa'uhum bi syai'in, mereka tidak mau memberikan sedikit pun manfaat kepada orang mukmin. Fa yuharrimunahum min i'arati syai'in wa yantafi'una bihi wa yaruddunahu alaihim, mereka enggan untuk meminjamkan sesuatu apapun kepada orang mukmin agar dimanfaatkan, mereka menolaknya. Nah, ini sifat orang munafik Madinah. Memang turunnya ayat ini untuk menjelaskan sifat-sifat orang munafik Madinah. 1, lalai dari sholat. 2, riya dalam sholat dan amal lainnya. 3, enggan meminjamkan barang yang bermanfaat. Itu terjadi karena keengganan atau ketiadaan iman mereka akan adanya hari akhir. Baik, sekarang kita masuk pada apa pelajaran yang bisa kita ambil dari 7 ayat dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, takriru aqidatil ba'si wal jaza, peneguhan bahwa ada akidah kebangkitan, akidah pembalasan. Itu harus jadi akidah dalam hati kita, harus jadi keyakinan yang kuat, harus jadi keyakinan dan keimanan bahwa ada hari akhir, bahwa ada kebangkitan, bahwa ada pembalasan. Ya, kita sering dengar sehari-hari pangeran sing balas ya, itu menunjukkan bahwa adanya keimanan akan adanya kebangkitan dan pembalasan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ba'ats wal jaza. Yang kedua, ayyuma qalbin khala min aqidatil ba'si wal jaza illa wa sahibuhu syarrul khalqi la khaira fihi albattah. Kalau ada hati kosong dari keimanan, keyakinan terhadap kebangkitan dan pembalasan, maka sesungguhnya pemilik hati itu adalah seburuk-buruk makhluk, tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, ini yang tadi kita sebut bahwa pangkal kemaksiatan itu sebenarnya berasal dari tiadanya iman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari akhir. Orang kalau beriman kepada hari akhir, insya Allah dia lebih bersemangat untuk mempersiapkan hari akhir itu. Dia akan sholat berjamaah, dia akan bersedekah, dia akan berinfak, dia akan berbuat baik dan lain sebagainya, karena dia mengimani ada balasan. Jadi pangkal dari berlaku buruk itu adalah keringnya hati dari iman kepada hari akhir. Nauzubillah min dzalik. Apalagi ini musim pandemi ya. Kalau musim pandemi walaupun sudah agak turun, tapi setidak-tidaknya bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan wafat. Justru dengan peristiwa ini semakin menguatkan keimanan kita pada adanya hari akhir.
Yang ketiga, at-tandid bil ladzina ya'kuluna amwalal yatama wa yadfa'unahum an huquqihim istisgharan lahum wahtiqaran. Kecaman terhadap orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dan enggan memberikan hak-hak mereka dalam rangka merendahkan anak-anak yatim itu dan mencela mereka. Jadi memang harus hati-hati yang mengelola rumah yatim. Al-Quran membolehkan atas dasar pengelolaan itu memakan sepantasnya sebagai upah ya. Tapi kalau yatim dijadikan alasan untuk dia dapat harta pribadi, nah itu yang dikecam. Tetapi orang yang mau memelihara anak yatim ini sangat luar biasa. Dia baktikan hidupnya untuk anak yatim itu sangat luar biasa. Karena itu Nabi mengumpamakan kedekatan beliau dengan yang mau menyantuni anak yatim. Kemudian yang keempat, at-tandid wal wa'id lil ladzina yatahawanuna bis shalah. Kecaman dan ancaman kepada yang meremehkan salat. Wala yubaluna fi ay waqtin shallauha, tidak peduli kapan harus dia salat ya. Wa huwa min alamatin nifaq wal iyaz billah. Itulah tanda-tanda kemunafikan, semoga kita dilindungi oleh Allah. Jadi enggak peduli dengan salat, padahal salat itu amal pertama yang akan dihisab. Ya, karena itu kita selalu memohon dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang terakhir, yang kelima, man'ul ma'un min sifatil munafikin. Menolak untuk memberi pinjaman akan barang-barang yang bermanfaat atau yang disebut dengan al-ma'un, itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Wal mani lima al muslimun fi hajatin ilahi laisa minhum. Orang yang enggan meminjamkan sesuatu padahal sesuatu itu sangat dibutuhkan oleh orang muslim untuk kemaslahatan, maka dia bukan termasuk orang Islam. Karena ada hadis yang mengatakan man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan urusan-urusan orang Islam, maka dia tidak termasuk orang Islam itu. Jadi Nabi ingin menggugah kepedulian kita akan urusan keislaman, jangan sampai kita tidak ikut peduli ya. Fa kaifa billadzi yamna'uhum ma huwa fadlun 'indahu wa huwa fi hajatin ilaihi. Yang tidak mau memperhatikan urusan orang Islam saja dikatakan oleh Nabi bukan termasuk orang Islam, apalagi orang yang enggan meminjamkan sesuatu yang kecil-kecil itu, sesuatu yang dibutuhkan oleh tetangganya, oleh saudara muslimnya yang lain, dia enggan untuk meminjamkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi mudah-mudahan dengan kita baca tafsir dari surat Al-Ma'un ini, pertama menambah keimanan kita pada hari akhir, bahwa apa yang kita lakukan itu ada balasannya, bahwa kita memberi santunan berapapun nilainya ada balasannya, bahwa kita memberi makan orang miskin berapapun jumlahnya, betapapun sederhananya, ada balasannya. Yang kedua, mari kita tingkatkan lagi ibadah sholat kita. Jangan sampai kita termasuk yang sholatnya bolong-bolong ya. Dan kita dakwahkan ibadah ini kepada orang-orang yang belum melaksanakannya padahal dia mengaku muslim, supaya dia melaksanakannya, baik itu yang sama sekali tidak melaksanakan atau yang sekali waktu melaksanakan, tidak sempurna 5 waktu yang dia laksanakan. Yang berikutnya, kalau ada saudara kita yang meminjam barang-barang yang mungkin bermanfaat bagi dia dan kita memilikinya,
maka kita pinjamkan saja karena pasti ada balasannya. Dan yang meminjam harus punya akhlak, harus punya amanah untuk mengembalikan sesuai dengan ketika meminjam. Kalau rusak ya diperbaiki, kalau hilang ya diganti ya. Itu yang akhlak yang baik bagi peminjam. Saya kira itu mungkin ada sharing, ada tambahan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Kalau ada, mungkin Ustaz Taufik. Oh ya, monggo, enggak ada. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Ya, dibuka aja. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, pada prinsipnya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita tidak mampu keseluruhannya, ya kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya di lembaga itu menerima berapapun, ya kita bisa lakukan. Tapi kalau di lembaga itu mensyaratkan harus sekian, yaitu kita tidak mampu, ya kita cari yang lain. Karena bisa jadi dia memang butuh agak banyak untuk operasional itu. Tapi seharusnya tidak begitu ya, karena dia bisa jadi menyebarkan permohonan bantuan itu ke banyak orang, banyak lembaga, dengan harapan minimal 50%-nya bisa merespon, sehingga dia bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam mengelola rumah yatim itu. Nah, kita ya sesuai kemampuan kita. Kalau tadi disebutkan beberapa objek bantuan, ya kita dalam kondisi normal bisa memvariasikan. Mungkin kemampuan kita bulan ini ke anak yatim dulu, mungkin bulan berikutnya ke orang-orang miskin, mungkin berikutnya ke infak atau sedekah yang lain. Boleh divariasikan dalam kondisi normal. Tapi kan dalam kondisi darurat di mana ada yang lebih butuh, ya itu yang kita jadikan prioritas dulu. Yang penting di hati kita itu tidak menolak untuk menyantuni anak yatim, tidak menolak untuk memberi makan orang miskin. Tidak ada di hati kita semacam itu. Dan kita membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena kata Yahuddu ini mencakup orang kaya maupun orang miskin, mencakup yang punya makanan maupun yang tidak punya makanan. Kalau saat itu kita nggak punya makanan, kita bisa menganjurkan teman kita, mungkin kita punya relasi dengan perkenalan kita dengan kita kenal dengan orang itu, mungkin bisa jadi dia tergugah karena yang meminta ini teman saya, sahabat saya, bisa jadi dia mau memberikan. Nah, itu berarti kita sudah masuk dalam kategori ayat tadi, menganjurkan orang lain. Tidak harus kita, meskipun kita juga menganjurkan diri kita sendiri. Saya kira sudah dua-duanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Ma'un ini menjadi surat yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ajaran-ajaran sosial, sehingga kita tidak hanya hablum minallah, tapi kita juga hablum minannas. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.